Vincentius Adrian Utanto, anak kandung terdakwa Hermanto Urip di kasus investasi tambang nikel yang merugikan Suwondo Basuki 60 miliar, hadir di persidangan guna memberikan keterangan sebagai saksi. Kesaksian Vincentius mengaku, tahu sekilas ayahnya ditetapkan sebagai terdakwa. Vincentius meski pernah kuliah di AS juga mengatakan, tidak tahu isi bill of lading atau kargo manifest yang dikirimnya ke grup WhatsApp. Atas kesaksian anak kandung terdakwa, hakim menyebut, keterangan saksi tidak logis. Sedangkan, jaksa penuntut umum dari Kejaksaan Tanjung Perak Surabaya, mengulik pencairan dana di 75 lembar cek sebesar 24 miliar. Lagi-lagi, Vincentius mengatakan, tidak tahu asal-usul dana yang dicairkannya. Dari Pengadilan Negeri Surabaya, jurnalis Basudewa TV melaporkan. Siap, mohon izin lanjutkan. Ketua Majelis, saudara saksi sudah pernah diperiksa oleh penyidik? Pernah. Terkait dengan laporan dari saksi Suwondo Basuki yang melibatkan Venantius juga? Pernah. Keterangan yang diberikan tanpa tekanan dan paksaan? Benar. Benar. Saudara saksi ini tahu nggak mengenai PT 3M? Tahu. Dalam seperti apa ya? Dalam hal operasionalnya, pelaksanaannya, pekerjaannya, tahu nggak mengenai PT 3M? Tidak tahu terlalu banyak. Tidak tahu terlalu banyak. Sepengetahuan saudara saksi, PT 3M ini PT apa? Perdagangan nikel. Perdagangan nikel. Tahu saya. Yang mendirikan PT 3M siapa setahu saksi? Saya tidak tahu. Tidak tahu. Apakah ada ayah saudara saksi yang masuk dalam PT 3M tersebut? Tahu saya. Setahu saksi ada. Kalau jabatannya sebagai apa saksi tahu nggak? Kalau nggak salah komisaris. Kalau tidak, Ayah saya. ayah saudara sebagai komisaris. Kalau direkturnya Pak Suwondo. Pak Suwondo. Saudara saksi sendiri pernah bertemu dengan Suwondo nggak? Pernah. Berapa kali? Beberapa kali karena teman guru. Pernah untuk di Eropa. Iya. Dulu tapi sudah lama. Ketika bertemu dengan Suwondo, pernah bertemu di ruko yang beralamat di Dharma Husada? Saya ingat saya enggak. Tidak pernah. Berarti ketemunya di tempat makan atau di tempat mana? Di luar negeri. Di luar negeri. Selain itu dalam kaitan pekerjaan saudara saksi tidak pernah bertemu. Saya nggak ingat kalau. Pak, saudara saksi masuk di grup WhatsApp yang bernama PT 3M tidak? Masuk. Siapa yang menginvite saudara saksi masuk di grup WhatsApp? Ayah saya yang dari ibunya itu atas kesepakatan semua berusaha. Nah, berarti atas kesepakatan semuanya berusaha. Saudara saksi sendiri digaji tidak dari PT 3M? Tidak. Tidak digaji. Apa yang disampaikan terdakwa ketika menginvite saudara atas kesepakatan bersama tersebut sampai dimasukkan di dalam grup WhatsApp? Tolong dibantu untuk meneruskan email dari Pak Venan ke PT MMR. Tolong dibantu meneruskan email. Saudara saksi nanya enggak, Venantius sendiri masuk enggak di dalam grup? Masuk. Kenapa kok minta saudara yang meneruskan email kalau ada Venantius? Saya tidak tahu. Berarti tidak tanya detailnya ya? Tidak. Tadi kan saudara menyebutkan meneruskan email. Email apa? Ini isinya bill of lading dan kargo manifest. Bill of lading dan kargo manifest. Ada saya tulisan. Berarti ada dua jenis ya, BL dan CM. Betul. Terkait dengan BL dan CM tersebut, asalnya dari mana? Dari Pak Venantius. Sistemnya gimana? Dikirim email kepada saudara atau seperti apa? Dikirim email kepada saya, terus saya teruskan tanpa perubahan apapun kepada saya. Email saudara apa? Viutanto@gmail.com. viutanto@gmail.com. Sudah berapa lama saudara masuk di grup WhatsApp tersebut? Sejak kira-kira mungkin akhir Maret ya. 2018. 2018. Sampai sekarang. sampai sekarang belum di-delete itu grupnya. Belum. Belum di-delete ya. Adminnya siapa? Pengetahuan saudara? Saya enggak ada. Tidak tahu. Tadi kan saudara menyebutkan BL sama CM. Dalam rentang waktu 1 bulan, berapa kali mengirimkan BL dan CM? Pastinya saya enggak ada.
Silakan dibaca aja, salah satu aja. Silakan saudara saksi maju ke depan. Ya. Silakan terdakwa. Seperti ini ya, sama enggak? Bahasanya dijadikan seperti ya. Berarti formatnya seperti ini, email dari Venantius. Apa ya berarti ya? Ya. Jadi saudara tahu mengenai hal ini. Silakan saudara lanjut. Ketika saudara menerima pesan email tersebut berisikan BL dan CM, saudara melakukan konfirmasi dengan Venantius. Konfirmasi seperti apa? Apakah ada kesalahan BL atau CM-nya ataukah hanya langsung meneruskan? Langsung meneruskan. Kenapa kok bisa otomatis langsung diteruskan tapi tidak pernah ada konfirmasi? Karena bukan tanggung jawab dan kewajiban saya. Saya tidak bekerja di BDN. Kalau bukan tanggung jawab saudara saksi, kenapa kok mau masuk di perbuatan tersebut? Karena saya diminta di kesepakatan pemeriksaan dan juga ada bapak saya di sana dan beberapa pemeriksaan saya kenal juga. Saudara kan tadi berkali-kali menyebutkan kesepakatan tersebut tertulis atau tidak atau hanya diberikan secara lisan? Saya dapat info dari bapak saya dan saya dimasukkan ke berita. Kalau tidak sepakat berarti saya masih dikeluarkan dari. Berarti lisan. Ya. Karena tidak ada tertulisnya atau segala macamnya tidak ada. Terkait dengan kegiatan perusahaan PT 3M, pernah tidak dari BL dan CF ini selanjutnya dibuat dalam bentuk format Excel yang dibuat oleh Syoklan? Saudara kenal Syoklan nggak? Kenal juga. Kenal juga. Saudara kenal Syoklan dari mana? Dari Pak Wondo. Pak Wondo, yang memperkenalkan Pak Wondo. Apa yang disampaikan ketika memperkenalkan Syoklan kepada saudara saksi? Ini stafnya PTMM. Stafnya PT MMM. Tidak disebutkan ini stafnya untuk pekerjaan apa, jobdesknya seperti apa, dijelaskan nggak? Saya tidak jelaskan. Tidak dijelaskan, cuma stafnya itu. Kok bisa selanjutnya saudara mengenal Syoklan ini? Apakah diminta berkolaborasi atau seperti apa? Saya diminta untuk memberi contoh. Contoh apa itu? Rekap dari pengiriman. Rekap pengiriman. Berarti ada bukti pengiriman. Ya, BLCM tadi. Itu rekap. BLCM tadi yang dari Venantius. Ya. Pernah tidak ketika pekerjaan yang dibuat oleh Syoklan diminta saudara saksi yang mengecek? Tidak. Tidak pernah. Terus yang bertanggung jawab atas pekerjaan BLCM tersebut siapa? Ya, Pak Venantius. Pak Venantius. Ya, Tapi PTMM saya tidak tahu. apa gimana? Ya, seluruh PTMM saya tidak tahu karena saya tidak bekerja di PTMM. Saudara kan menyatakan tidak bekerja di PT 3M, nanti saudara meneruskan emailnya. Saudara sendiri tahu tidak pekerjaan ini ada atau tidak? Tidak. Tidak tahu pekerjaannya ada atau tidak maksudnya? Tidak tahu pekerjaannya atau ada atau tidak. Di situ kan grupnya kan banyak ya, informasinya berlanjut, benar enggak? Seingat saudara saksi aja. Berlanjut seperti apa? Memberitahukan pekerjaannya, pembagian uang yang harus disetorkan, segala macam. Saudara saksi masuk grup kan? Ya. Masih ingat nggak? Saya tidak terlalu menyimak gitu. Jadi kalau saudara saksi nyimaknya di bagian apa? Saya tak terlalu menyimak karena saya cuma disuruh untuk meneruskan email. Meneruskan email saja. Oke, berarti saudara hanya mengetahui meneruskan email yang berasal dari Venan. Kalau pekerjaannya dipastikan ada atau tidak, saudara saksi tidak tahu. Terkait dengan keuangan dari PT 3M, saudara saksi tidak dilibatkan berarti ya? Saya tidak tahu. Pernah tidak saudara saksi dalam rentang waktu tahun 2018 mencairkan cek yang berasal dari rekening BCA Venantius Widodo? Cek yang mana ya? Bisa ditunjuk? Cek yang berasal dari rekening 46431211312. Boleh saya lihat? Ini BAP saudara saksi, silahkan maju ke depan. Sini. Oh, iya.
Tahu nggak? Tahu. Koordinasi dari Maret sampai sampai 12 Mei 2017 ini masih para saksi kan? Iya. Iya. Sudah tahu ya tadi ya. Parafnya benar paraf saksi ya tadi. Betul. Itu cek apa? Itu tidak ada kaitannya dengan PT MMM. Tidak ada kaitannya dengan PT MMM. Terus ada kaitannya dengan PT apa? Itu saya diminta oleh atasan saya di PT Internusa Residu, IMRI. sengketanya IMRI, untuk mencairkan cek tersebut dan terus disetorkan kepada orang-orang yang diinstruksikan oleh atasan saya. Atasan saudara saksi namanya siapa? Bu Eli Paulina Prajogo. Eli Paulina Prajogo. Eli Paulina Prajogo. Selain Sebentar, dengarkan dulu pertanyaan saya. Ini kan ada banyak cek. betul. Di rentang waktunya di tahun 2018. Cek ini saudara saksi dapatkan dari siapa? Atasan saya untuk keperluan Atasan saudara ini berarti Bu, sebut nama aja Bu Eli. Eli. Saudara dapat cek dari Bu Eli. Ketika saudara mendapatkan cek dari Bu Eli ini, apakah langsung dalam bentuk yang banyak atau secara bertahap? Bertahan. Bertahap. Bertahap ini dimulai dari bulan apa? Bisa saudara sebutkan? Saya bekerja di IMRI sejak Januari 2018. Januari 2018. Apakah PT IMRI ini juga berkaitan dengan Venantius? Pak Venantius adalah direktur utama dari PT IMRI. Berarti saudara sudah mengenal Venantius ketika bekerja di PT IMRI di Januari 2018. Betul. Betul. Kalau PT IMRI sendiri berarti mencairkan cek ini asal rekeningnya dari rekening Venantius. Rekeningnya banyak. Rekeningnya banyak. Di sini cuma ada BCA aja yang saya tunjukkan tadi di depan. Maksudnya Sumbernya, sumber. rekening PT IMRI banyak, tidak cuma dari Pak Venantius. Tapi yang saudara saksi cairkan ini bersumber dari Venantius Widodo semuanya. Jadi bisa dibedakan tidak rekening dari yang dicairkan dari terdakwa dan yang dari PT IMRI. Kalau mau dicek satu persatu nggak apa-apa, ini semuanya dari Venantius. Saya kurang ngerti sih. Ini kan ada pencairan cek yang telah dilakukan untuk ini asalnya dari rekening BCA-nya Venantius. Tadi kan saudara menyampaikan tidak ada kaitannya dengan perkara ini, tapi berkaitan dengan PT IMRI. Nah, saudara membedakan hal tersebut berkaitan dengan PT IMRI atau berkaitan dengan perkara ini dari mana? Kan ini rekening asalnya dari Venantius. Karena ada screenshot dari atasan saya untuk mencairkan cek tersebut dan ditransfer ke rekening-rekening yang Bisa saudara tunjukkan screenshot dari Ibu Eli Paulina Prayogo tersebut dan di tanggal berapa? Karena ini ada banyak sekali yang dicairkan. Bukan, screen capture-nya. Tadi kan saudara bilang ada screen capture-nya. Kalau ceknya kan sama. Itu ya, yang diserahkan kepada istri Bondo ya? Iya, Mana? ini yang dicairkan dari rekening BCA-nya Venan. Kan dimasukkan ke RRI, ditarik oleh Venan, dan ini yang diambil dari sumber dana yang sama. Mana screen capture-nya? April 2018. Yang menunjukkan ini apa saya? Bukan, perintahnya cek itu dicairkan yang mana? Ini kan langsung cek ini, saya minta tolong kalau boleh bisa yang ini benar. Cek ini tolong cairkan mana? Itu kan minta tolong. Yang menunjukkan cek itu berasal dari Paulina. Eli Paulina. Nah, ini dia rekaman dicairkan di ini rekaman dari mana? Bukan, yang saya tanyakan silakan.
eksekutor. Yang kedua, saudara kan menyampaikan dari awal diperintahkan oleh Eli Paulina Prayogo melalui pesan singkat. Mana pesan singkat yang menunjukkan bahwa saudara telah diberikan cek dan diminta untuk mencairkan cek tersebut? Itu kan cuma minta disetorkan aja. Ceknya diberikan secara langsung. Oh, ceknya diberikan secara langsung. Itu kan di bulan April 2018. Di sini kan dilakukan dari bulan April, Maret sampai dengan Mei. Semuanya ada bukti ceknya seperti itu? Ya kalau punyanya ini ada semua. Kalau punyanya Imri ada semua. Bisa saudara nanti serahkan kepada penuntut umum mengenai bukti tersebut? Ya. Oke. Selanjutnya ini kan ceknya banyak. Jumlah keseluruhan yang saudara saksi cairkan, ingat tidak jumlahnya berapa? Tidak. Tidak ingat. Kalau sampai dengan sekarang, saudara sendiri pernah melihat langsung nggak pertambangan nikel yang dilakukan oleh PT 3M dengan melibatkan ayah dari saudara saksi sebagai komisaris? Tidak pernah. Tidak pernah juga. Berarti mengenai pekerjaannya segala macam saudara saksi tidak tahu dan tidak pernah lihat. Tidak pernah. Sementara cukup dari penuntut umum. Ya, terima kasih. Baik, saudara saksi Vincent. Jadi seperti dinyatakan di awal oleh penuntut umum yang berkaitan dengan saudara saksi masuk di PT. Nah, tadi juga saudara menyampaikan apakah bekerja di IPI dan juga apakah karena saudara pernah bekerja di IPI yang tadi juga disampaikan mengenai direkturnya adalah si Venan. Nah, itu juga pekerjaan di IPI seperti apa? Apakah sama seperti yang di Sama menurut saya email dari Pak Medan ke staf PT IPRI dan juga menjalankan perintah dari Pak Rekos kalau begitu seperti itu. jadi meneruskan email. Nah, apakah waktu di PTN, apakah pernah ada instruksi dari saudara bangunan ya saudara sendiri untuk membuat rekapan BL atau rekap ada nggak pernah kita membuat? Oke, kalau saudara siapa yang berusul Pak Suwondo. Kemudian berkaitan dengan pernah nggak atau saudara tahu kalau saudara terdakwa ini pernah meminjamkan jumlah uang kepada Venan? Pernah cerita? Pernah. Terus pernah tahu tidak kalau saudara tersebut juga ternyata pernah mendapatkan cek kosong dari Venan? Nah, saya menunjukkan. Nah, jadi ini yang dijamkan kepada Venan. Ya, kita mulai dari masa awal. Kemudian ini di 2018 cek yang belum Venan. Kaitannya sama mereka? Betul ya, betul. Di tahun 2018 ya, betul. Saya izin ya, mungkin bisa diberikan dimutasi dari 12 yang dari Jalan ya Pak? iya dari Venan. Karena kan kemarin juga dari saksi Rudi menyampaikan pernah mencairkan dari Indonesia 2012 kemudian ada tarikan dari 2012. Ya, sambil jalan aja Pak. Oke, selanjutnya berkaitan dengan tadi value of pledging ya. Nah, saudara membantu di PTNM itu berapa lama? Sejak Maret sampai Mei. Nah, setelah siapkan, waktu siapkan masuk, apakah saudara di situ masih terlibat untuk melakukan rekapan atau siapa yang melakukan rekapan? Siapkan. Setelah siapkan masuk, berarti siapkan yang terkait dengan rekapan. Betul. Nah,
BL dan juga CL. Saudara pernah tahu siapa yang namanya Gundo? Tidak tahu, tidak pernah tahu. Di saat pengiriman email, saudara pernah memperhatikan tidak bahwa email yang didapatkan dari saudara Venansius kepada saudara yang kepada saudara itu berasal dari Guntur, maka Minang. Pernah saya lihat tapi saya nggak peduli. Pernah saya lihat. Oke. Nah, di dalam email kita izin menunjukkan kembali. Ini ya, namanya Guntur. Iya, betul. Karena di dalam baik, sementara cukup ya. Rekening yang saudara penasihat hukum tanyakan untuk apa? Ini ada saudara. Iya, untuk supaya kita tahu bahwa penarikan itu kemana saja uang yang dari rekening BCA 32 dalam periode yang dimaksud. Karena dalam dakwaan itu kan ada di sini. Dan kan kemarin di dalam fakta ada tarik kunci, ada pen, ada yang lain-lain juga. Mohon izin Ketua Majelis, terkait dengan rekening tersebut kan sudah diakui oleh terdakwa dari RMI dipindahkan kepada rekening Venansius untuk ditarik tunai. Dan tarik tunai tidak ada di sini, tapi ada tulisannya tarikan tunai, tapi alirannya kemana tidak terbaca, Pak. Kan kemarin sudah ditunjukkan penuntut umum, tarikan tunai. Ya kalau ditunjukkan tarikan-tarikannya ya. Ya ke yang bersangkutan. Tuh. Dengan jawabannya tidak sah, dari yang penting ada MMM-nya itu Pak. Saya tidak bisa katakan di MMM itu. Maksudnya begini ya, kemarin kan dari Suwondo kemudian dimasukkan ke RMI, rekening RMI, dan menurut pengakuan Venansius itu dimasukkan di rekening BCA 32. Nah, berdasarkan keterangan saksi yang lain juga mengatakan bahwa mereka juga mendapatkan menarik uang juga dari rekening BCA 32 tersebut pada waktu yang sama sebagaimana apa yang Iya, artinya biarkan gitu ya. Iya, biarkannya itu gitu. Nanti kan saudara bapak tidak sah kurang lebih, saudara bikin aja pengambilan itu. Iya. Nah, iya. Biasa cuma ada itu. Ya kalau saudara punya penemuan seperti itu, silakan aja cuma ya. Iya. Enggak. Sanksi ya? Saudara tahu perkara apa ini ya saudara ini? Tahu sih. Hah? Tahu sekilas. Sekilas? Ya apa ya? Sekilas itu apa? Ya investasi ke PT itu. PT Nikel, nama PT-nya? MMM. Ya, saudara sebagai apa di PT itu? Komisaris. Komisaris. Saudara ada masuk dalam perusahaan itu? Ya. Kantornya di mana? Saya di Jalan dan Pusat. Saya nggak tahu berapa pastinya. Pernah lihat aplikasinya? Tidak. Pernah melakukan kegiatan apa saudara dalam kegiatan PT ini? Tidak pernah lihat. Dan saudara sendiri pernah melakukan kegiatan sesuatu di dalam kegiatan PT ini? Cuma meneruskan email atas dasar kesepakatan penjelasan. Meneruskan email, urusan kantor. Hah? Itu urusan kantor PT itu. Emailnya. Iya. Isi emailnya tentang apa? Bill of lading dari Kargo Manifest. Apa? Bill of lading dari Kargo Manifest. Ada kegiatan itu. Saya tidak tahu. Siapa yang nyuruh? Berdasarkan info yang saya dapat ya kesepakatan pembangunan. Bukan siapa yang nyuruh saudara untuk melanjutkan email itu. Ya, kesepakatan pembangunan. Kesepakatan yang dapat ya semuanya. Saudara kan nggak masuk dalam PT itu, nggak ada perusahaan. Kenapa saudara disuruh? Berarti saya diminta kesepakatan pembangunan untuk membantu meneruskan. Iya, kenapa saudara diminta untuk dibantu? Saudara kan nggak ada urusan di PT itu.
Ada urusannya? Ya, Sebagai apa saudara di PT? karena mungkin saya sudah pernah melakukan yang sama seperti ini, jadi disuruh untuk memberi contoh. Siapa yang memegang sahamnya? Pemegang saham dari PT LMM, ayah saya, Pak Suwondo, Pak Fenan, dan Pak Rudi. Kegiatannya apa di saham itu? Saya kurang tahu. Kurang tahu. Harus tahu. Hah? Apa itu Pak Tina? Saya tidak tahu. Tadi saudara bilang berada di bidang apa? Itu, bagaimana itu? Berkaitan dengan itu nggak gitu? Maksudnya gimana? Ya saham-sahamnya itu bergerak di bidang itu nggak? Saya cuma tahu pemegang sahamnya PT LMM ada 4 orang. Yang diperdagangkan saham itu apa? Sahamnya setahu saya nggak diperdagangkan. Yang tahu saya nggak tahu gimana. Nikelnya di mana? Ya, saya kurang tahu. Apakah ada? Ini kan berada di bidang nikel ya. Apakah ada alat-alat produksi barang-barang apa lah? Saya tidak tahu. Tidak tahu. Terus yang saudara lihat, ayah saudara melakukan apa di PT itu? Saya nggak tahu juga. Saya nggak terlalu lupa. Karena saya bekerja di tempat lain. Hah? Saya kan bekerja di PT ini. Iya, saya nggak nanya. Kalau saudara bekerja di PT lain, ngapain saudara ada tadi itu cek memparaf, cek apa itu tadi Bu? Bill of ini berita acara si terdakwa ini si saksi ini meneruskan BL dan CM, Bill of Lading dan CM, padahal tidak bekerja di situ. Iya, makanya itu kan ada nominalnya di situ. Saya diminta oleh pemegang saham dan atas pendapatan mereka untuk meneruskan dari email itu ke Saudara nggak nolak, apa urusan saya nggak kerja di situ, saya kerja di PT lain. awalnya saya juga nolak karena kan saya sudah ikut juga. Tapi ya karena ini kan PT-nya papa saya juga. Nah, terus kenapa Bapak mau jadikan terdakwa? Saya kurang tahu. Masa sebagai anak nggak tahu? Saya kurang tahu. Hah? Kira-kira menurutmu benar nggak yang ayah melakukan ini? Saya kurang tahu. Terus kurang tahu kamu ngapain kamu jadi saksi? Saya kurang tahu juga. Saya sudah beli. Hah? Benar lah. Nah, Iya, kalau masalah PT LMM yang saya tahu saya cuma minta meneruskan email itu. ayah sebagai apa? Komisaris, Dari dirutnya direkturnya Pak Suwondo. Pak Suwondo. Di mana Pak Suwondo sekarang? Saya kurang tahu. Nah, kurang tahu. Ya dulu tinggal di Surabaya. Posisinya sekarang di mana? Saya nggak tahu, nggak pernah kontak sama Pak Suwondo. Saya kurang tahu dia, nggak tahu. Jadi kenapa ayah menjadi terdakwa? Kamu nggak tahu juga. Nggak tahu. Nikel ya, kamu tahu nikel ya. Posisi nikelnya di mana? Kamu tahu? Tidak tahu. Kamu kan nanya sama ayah. Nggak tahu. Kenapa? Karena saya sudah sibuk dengan PT lain. Kalau kamu sudah sibuk berjalan di PT lain, ngapain kamu diminta tolong kamu? Ya itu kan tidak dikembalikan lagi. Saya Berapa kali kamu diminta tolong? satu dua kali. Hah? 2 kali. 2 kali aja? Banyak kali. Banyak. Banyak kali. Hah? Banyak atau banyak? Maksudnya secara lisan diminta. Ya, berapa yang dia lakukan itu? Berapa kegiatan berapa? Ya, mohon maaf penjelasan. Ya. Diminta tolong secara lisan 2 kali, tapi ya disuruh meneruskan terus. Iya, makanya kegiatan meneruskan itu berapa kali yang sudah dilakukan? Banyak. Ya, dalam kurun waktu berapa? Sejak Maret sampai pertengahan 2018. Maret tahun 2018. Maret 2018 sampai pertengahannya bulan apa? Ini ada 7 bulan.
isinya apa? Ya, saya cuma meneruskan yang dulu. Meneruskan apa sih maksudnya? Mengforward email tanpa perubahan apapun Kemana? dari Pak Venantius ke PT MMM. Kamu nggak nanya itu apa diteruskan? Apa sih isinya? Kalau nggak ada, Yang diteruskan itu berupa apa? Isi konten emailnya. ya itu developer ini dan ini kalau saya lihat sekilas. Itu ada keterangannya di situ. Ya. Siap, ada. Tentang apa? Tentang dosa sama dosa korupsi. Itu ada salah satunya apa coba? Apa keterangan di dalam? Terkait dengan Bill of Lading, di sini menerangkan shipper dari PT Perusda, Kolaka Sulawesi Tenggara, konsaininya PT Sulawesi Mining Investment, notify addressnya PT Sulawesi Mining, vessel TB Syukur 18, BD Syukur 05, Port of Loading, Pomala Sulawesi Tenggara. Di sini tertera tanda tangan dicetak oleh Mentari Mitra Manunggal, dalam hal ini perkara aku yang ditandatangani oleh Riyadgo, tertera nikel ore subscription description of goods sebanyak 7.533,85 MT. Selanjutnya ada kargo manifest, nama kapalnya TB Syukur 18 atau garis miring BD Syukur. Itu print itu ada Arvelia Ini yang meneruskan adalah terdakwa, adalah saksi di dalam grup. berupa elektronik saja. Iya, betul. Yang nyetak itu siapa? Riyadgo yang kemarin jadi saksi Sioran. Tapi dapat data ini berasal dari saksi menyatakannya dari Venantius. Nggak tahu dalam kurun waktu berapa bulan itu isinya. Nggak, saya hanya meneruskan itu. Kalau isinya meneruskan ternyata itu rencana pembunuhan, kamu masuk. Jangan pakai alasan nggak tahu kamu. Kalau kamu yang kamu teruskan ternyata itu rencana pembunuhan itu, kamu bisa beralih seperti itu. Kamu udah dewasa kamu. Kalau kamu masih anak-anak, meneruskan ini, teruskan iya logis. Kamu sudah punya pekerjaan di PT lain. Kamu jangan jawab seperti itu. Kamu bilang tadi masuk dalam grup apa itu? Grup WA PT MMM. Kenapa kamu dimasukkan dalam grup? Yang ada sesuai dengan kawan bersama saya diminta untuk membantu meneruskan email tadi juga ada dalam grup. Sejak awal WA grup itu dibentuk, kamu dari masuk ke dalam grup. Setahu saya tidak. Supaya apa kamu dimasukkan dalam grup? Ya, untuk membantu dari meneruskan. Siapa yang memasukkan kamu dalam grup? Seperti yang saya bilang tadi, yang mulia ayah saya sesuai dengan kesepakatan orang-orang PT MMM. Kamu membalas kalau ada grup di situ, yang ditujukan ke kamu membalas. WA-nya. Jarang yang berusulan ke saya yang cuma meneruskan aja. Dari meneruskan. Ini nggak dari mana-mana ya? Atau sekarang Sampai saat ini belum ada. Izin Ketua Majelis Penuntut Umum telah menemukan transaksi yang ditarik tunai dari PT RFI kemudian disetorkan tunai ke rekening Venantius. Vincentius, anaknya pertanyaan ada Venantius. ada Venantius, ada Vincentius. Yang diberitahu Di grup itu apa yang dikomunikasikan? Saya tidak terlalu menyimak aja. Ya udahlah yang kamu simak apa? Saya belum tahu. Berapa lama kamu sudah di grup itu? Sejak Maret, nanti Maret 2018. Ada nggak komunikasi ayah dengan Venantius ya? Venantius.
Kalau komunikasinya di grup itu sekilas yang saya lihat ya, semua berkomunikasi, empat-empatnya berngomong sesuai dengan ini tugasnya masing-masing ya. Ya apa yang isinya komunikasinya apa? Saya kurang tahu ya mungkin. Betul. Kamu kan anak generasi ini berapa? 30. Iya, generasi yang mulai grup-grupan. Saya aja punya grup ini aja, meskipun saya nggak aktif, saya buka, saya baca apa sih isi masa kamu yang sampai nanti majelis minta kamu didenda pasal 20. Jujur lah, apa komunikasi apa antara Komunikasinya semua ya. berkaitan Dengan PTMM ya. iya berkaitan dengan apa? Saya pastinya nggak tahu yang ini. Dan bicara ke pengiriman barang, produksi, ya. Saya pastinya nggak tahu itu. Itu kamu berkeras banget ya. Memang saya nggak tahu. Itu udah logis itu. Makanya saya lama nanya sama kamu karena yang kamu terangkan itu jadi nggak logis. Lu nyambung itu di nalar saya bisa kamu masuk dalam rumahmu segitu kamu nggak tahu apa 1 poin 2 poin pembicaraannya apa. Kamu diminta tolong untuk mengirimkan email supaya udah kirim entah isi emailnya apa, ada nggak kamu tanya ini isi email tentang apa? Itu kan hal yang paling sederhana Pak. Kalau kamu disuruh bawa warna merah, terus kamu mau langsung jalan. Ini kita logika umum aja ya, kamu diminta tolong oleh orang yang namanya ini ada map, kamu antar ke sana. Kamu harus mau. Kan logika sederhananya banyak, ini map apa? Ya kan? Jangan sampai yang kita bawa itu ternyata membahayakan kita. Ya kan itu, logika sederhana kan begitu. Tidak ada, saya nggak tahu. Terus saya bilang kalau emailnya isinya konten kejahatan, terus kamu nggak bisa bilang nggak tahu. Ya yang sejauh yang saya tahu, yang mulia. Itu nggak sejauh yang kamu tahu, itu kamu sama sekali tidak tahu. Yang sejauh, kalau orang bilang sejauh yang saya tahu, dia bisa menceritakan misalnya dari 10 item, dia bisa menceritakan 6 item. Itu sejauh yang saya tahu. Tapi kamu nggak sejauh, belum jauh kamu. Nggak ada yang bisa kamu terangkan. Jadi kontradiksi apa yang kamu coba terangkan dengan pemahaman saya. Itu terserah ini mana ada saksi sejak dia nggak tahu. Ngapain menuntut menghadirkan kamu sebagai saksi kalau pengetahuan nggak tahu, tanya nggak tahu, semua apa? Paham ya? Jadi dari saksi itu harus menerangkan yang bisa membuat terang peristiwa. Ya kalau kamu nggak tahu, makanya resikonya yang punya hubungan ke keluarga menjadi saksi bisa meringankan, maka bisa memberatkan. Resikonya kalau orang nggak tahu bisa juga memberatkan. Dia makanya itu terserah, saya kan nggak memaksa, tetapi kan masa sih nggak tahu dalam waktu itu poin. Nah, kalau nggak tahu itu terserah, makanya saudara nggak bisa
tidak kami maksa saudara dari sumpah, tapi itu saudara pahami keterangan orang saksi yang nggak tahu bukan membebaskan ya, orang itu dari peristiwa itu, bisa malah sebaliknya memberatkan apa yang saudara temukan bagi orang yang dijadikan terdakwa. Itu repot makanya. Supaya kami minta jujur. Karena saya jujur, kalau ditutup-tutupi malah akibatnya berbalik. Padahal ini nggak ngaku ya. Oh, Pak, bagaimana? Iya, terhadap peristiwa ini. Saya nggak bersalah. Nah, karena itu kan maksudnya nggak ngaku, nggak merasa bersalah itu loh. Kan gitu. Ya, pahami itu. Majelisnya buka ini Pak ya. Salah. Oke gini, saudara kan ada hidup ya, kan? Saudara tadi sepengetahuan saudara tentang kerja, ya kan? Saudara hanya memforward dari siapa tadi? Finansius kepada MFM. Menurut saudara jumlah uang itu berapa? Saya nggak tahu. Nggak tahu. Pokoknya forward nggak tahu. Kalau menurut saudara, kalau 6 digit itu berapa? Kalau uang umpamanya 6 digit itu jutaan, atau puluhan, atau miliaran gitu saudara. 6 digit. Ratusan ribu. Berarti bu, kalau 7, Iya. sini aja. Kalau miliaran menurut saudara berapa nomornya? Nolnya 9. Nah, itu kalau kamu forward uang-uang itu menurut saudara, nolnya tahu nggak berapa? Itu yang saya buat adalah beda dari saya dulu. Sudah ya kapan forward toh? Itu kan uang, terus baru ke pena, kan itu toh? Ada apa? Manifest Ada satu. uangnya. Ada uangnya. Enggak maksud saya. Surat jalan. Iya. Kan kamu pernah lihat tentang uangnya enggak? Tidak. Enggak ada sama sekali. Nah, sekarang kalau cuma forward, sekarang kamu tahu nggak? Atau pernah nggak kamu itu disuruh forward dari PT Nikelnya langsung? Ya, Nikelnya langsung itu namanya, ini ada uang masuk gitu di forward. Ada nggak? Tidak. Nggak pernah ada. Cuman forwardnya apa aja? Gitu kan? Forwardnya email, bill of lading, dan Ya, itu aja. manifest dari Pak Fenan ke PTN. Nggak ada uang sama sekali. Tidak ada. Ada uangnya. Siap, saya akan cek itu. Yang namanya pesannya itu harus ada, cuma sama uang yang utama ya, dengan perusahaannya. Ada lagi? Ada tambahan ketua majelis. Saudara kuliah di mana? Udah di Amerika. Kuliah di US. Dengan kepintaran dan kapabilitas saudara, kenapa mau memforward? Apa yang saudara peroleh? Uang? Dapat gaji? Tidak. Dapat fee? Tidak. Dapat bagian keuntungan? Tidak. Kenapa saudara mau? Seperti yang saya bilang tadi, awalnya saya sudah tahu, tapi karena tidak tolong sama semua orang di BNMF dan juga pemerintah ya saya mau aja karena kan cuma mau. Finansius kan masuk di dalam grup juga. Kenapa harus saudara yang memforward, bukan Finansius? Saya kurang tahu, dan itu kesepakatannya dengan saya. Tadi kan saudara mengatakan semua meminta saudara untuk ikut membantu. Ada tidak penyampaian langsung baik dari Rudi Effendi, dari Finansius maupun dari Suwondo Basuki yang berkata lisan kepada saudara? Saya tidak minta akta tertulis karena tidak mungkin ada. Ya kalau di sana juga saya sudah dimasukkan ke grup WA BNMF dan semua juga mengakui kalau saya nggak setuju. Tidak ada komplain seperti itu. Saya dibuatkan, maka mereka mengakui. Mohon izin ketua majelis penuntut umum menunjukkan transaksi setoran tunai tadi. Nah itu dia tuh. Enggak.
yang ditanyakan soal ketentuan ini kan KSI Maret 2018 terus tunai di Indonesia setoran tunai 40, tarikan tunai setoran totalnya 75. Di sini ada finansial Maret 2012 setoran tunai 65 yang semakin diberikan di Indonesia. Nggak sana dan kita ada ini seolah-olah dari email yang disebutkan karena ini yang menyebabkan RI tapi ternyata juga ada kategorinya sih nanti dulu Soalnya kan nanti ini kalau ini pada saksi aja. Kalau nanti melebar saksinya nggak tahu kalau saksi. Nah ini saksi ini perlu diketahui kita sama dia namanya orang makanya saya tanya orang tadi nanti ya. Yang perlu bagi saya tahu uang itu masuk enggak dikeluarkan kemana aja kalau tidak tahu. Dia pernah mencairkan cek yang berasal dari Finansius tapi dikatakan tidak sesuai untuk pekerjaan ini tapi untuk PT Inggris. Nanti akan buktikan itu saja. Ya, jadi saya perlu saya tambahkan. Jadi saya pernah mencairkan cek itu untuk PT yang lain dari rekening yang sama 13-12 itu banyak tadi. Ya. Selain dari itu saya juga pernah diminta sama saya karena sekalian bank untuk mencairkan cek intinya itu pengembalian pinjaman Finansius ke bapak saya. Tapi ngambil dari uang di MMM itu ya? Dari Tidak. rekening Finansius. Dari rekening pribadi Finansius juga. Kan RMI. Bukan MMM ini. RMI 75M disetor tunai ke rekening Finansius. Jadi ya artinya kan sumbernya itu Betul. dari MMM. RMI. MMM ya. RMI. Dan ya masuk ke kerennya Finansius. Finansius. Setelah itu Baru dicairkan oleh Finansius kan bilang kemarin begitu. Iya. Sampai dia keceplosan ngomongnya itu. Iya, artinya ini Finansius itu kalau nggak salah kemarin ngomong sampai kelepasan kan. Kamu ngasih uang ke bodoh zamannya itu uang dari mana? Dia bilang, ya uangnya itu Pak orang-orang itu. Dia bilang begitu. Iya betul. Ada di rekamannya betul. Itu penting itu, gitu loh. Itu loh dia bilang begitu. Apalagi itu ada wartawan kamu. Nanti kamu share lagi udah di konten. Kenapa uang itu ditampung itu memang kepada MMM-nya Kak? RRI, tetapi di terminal Finansius itu pengelolanya Finansius seperti itu. Makanya tanya kemarin, kamu uang itu yang diberikan ke Semondo uangnya siapa? Dia bilang di situ uangnya orang-orang Pak. Ya ini di RRI itu loh. Makanya ini dakwaannya sekali lagi dakwaannya oleh jaksa itu bahwa dengan pasal 372 378 kalau penipuan itu harus ada melawan hukumnya, ya. Kalau apa namanya penggelapannya tanpa ada kejahatan, wajar. Ya, dan itu aja. Ada lagi tulisan cukup dan simpel. Mungkin dia lebih jelas posisi kan ini tanda sama posisi apakah seperti ini yang dia katakan, apakah posisi saksi itu awalnya sudah bekerja di PT ini kemudian diminta tolong membawa, apakah tadi kan seperti disampaikan juga ketika diminta ini juga sama membawa apa namanya bill of lading dan juga tabel manifest yang dari Vena kemudian dikirim kepada RRI dan juga dikirim kepada Indri kemudian juga sekaligus yang lain dikirim kepada RRI atau seperti apa bisa dijelaskan biar jelas posisi saksi seperti apa? Ya, jadi saya bekerja di PTI ya mendapat email biologi dan kartu manifest untuk PTI dan PT MMM ini berbeda. Yang untuk PT MMM ya saya kirim ke stafnya PTI yang dan untuk PTI saya kirim ke stafnya PT MMM. Oke, jadi dalam posisi untuk memfollow itu karena memang sebelumnya sudah pernah Sudah untuk PTI
membuat skill of saving saudara tahu? Saya tidak tahu. Dari Venan. Saya dapatnya dari Pak Venansius. Kita tadi ada jadi tutor tadi kan? Iya. Ya. Oke. Selanjutnya mengenai tadi sempat disampaikan oleh saksi berkaitan dengan pencairan cek yang diberikan oleh ayah saudara dari terdakwa. Nah, apakah itu berkaitan dengan tadi yang dimaksud itu ada karena dalam perkara ini berkaitan dengan PTMMM. Iya, tidak berkaitan sama sekali. Terus apa yang dicairkan itu berkaitan dengan apa? Pinjaman pribadi, pengembalian pinjaman pribadi dari ayah saya. Dan maksudnya dari Venansius ke ayah saya. Jadi ayah saya meminjamkan uang ke Venansius mengembalikan uang ke bapak saya. Nah, setahu saksi dalam terdakwa atau yang ayah saksi pernah meminjamkan atau mencatatkan ke Venansius itu apakah ada di luar dari PTMMM? Ya, Ada. Belumnya sudah pernah menjalankan itu. setahu saya sudah. Ada pernah dapat pengembalian juga. Setahu saya ada. Ada yang belum juga. Iya yang terakhir. Oke. Jadi dijelaskan ditanyakan oleh Mas Rizal berkaitan dengan apakah pernah melihat itu. Nah, saudara kan juga kerja di PT Imri. PT Imri itu bekerja di bidang apa? Perdagangan itu. Itu. Venansius ada di situ. Benar. Nah, berkaitan dengan itu apakah pernah saudara ditunjukkan oleh perusahaan berkaitan survei mungkin untuk yang nikel yang lain? Pernah? Untuk PT Impri saya pernah disuruh mendampingi komisaris utama dari PT Impri Pak Santoso Prajogo untuk ke Sulawesi dan ditujukan untuk nikel dan ada novel dan itu yang Ada semua. Itu ya. Dan sepengetahuan saudara, 2 kali Venansius mencairkan uang dia. Satu ke PT apa itu, satu ke PT ke bapaknya ya, saudara. 2 kali aja. Venansius. Iya. Nah iya, kan Venansius yang punya rekening itu. Ya. Itu saudara 2 kali tolong mencairkan itu, mengambil uang dari Venansius. Beberapa kali ya? Banyak sekali kalau Berapa kali? Saudara ambil itu. mencairkan cek. Ya, atas perintah dari atasan saya dari PT Impri. Karena Pak Venansius ini direktur utama PT Impri. PT yang lain di lain di luar FT. Tapi rekeningnya itu rekening itu. Iya. Iya. Rekening yang sama. Dan itu Berapa totalnya itu? Mohon izin di transaksi yang dicairkan Vincent masih ingat nggak berapa banyak? Lebih dari 10? Cairnya? Lebih dari 10. Kalau yang ayah saudara saksi meminta mencairkan itu berapa banyak? Yang katamu utang tadi? Wah, saya kalau pastinya saya enggak. Lebih dari 10? Ya mungkin. Jangan mungkin. Saya ingat saudara, Saya berarti lebih banyak. dari 10 ya. Lebih dari 10. Di dalam dakwaan ketua majelis dicairkan sebanyak oleh Vincentius sebanyak 75 cek. Total jumlahnya berapa? Total jumlah uangnya dicairkan kurang lebih 24.819.847. Oke. Nah, itu yang Ya nanti saudara bukti apa benar memang itu uang itu pinjaman Finan pada dia semua, itu loh. Bukti Pak bahwa tanggal sekian dia punya utang finansial, apa memang finansial, apa memang dia, itu loh. Komisi yang cek yang saya cairkan itu saya cairkan dan saya tidak setorkan semua ke bapak saya. Karena kalau untuk yang PT Impri itu disuruh atasan saya untuk menyetorkan kepada orang lain atas instruksi dari atasan saya. Iya, maksud saya ke bapakmu aja. Ini yang pembuktian dari sini yang dilaksanakan sudah ada dakwanya. Ini mungkin apa orang itu memang pinjaman atau bukan, gitu loh. Bukan aja. Ya, lagi. Iya. Sudah cukup, biasa. Cukup ya. Ada yang mau tambahkan lagi saudara keterangannya? Oh, cukup ya. Oke, nanti tanggapi dalam kesimpulan ya. Baik. Ya, gitu ya. Oke, makasih banyak atas keterangannya. Ada yang di sini? Mohon izin ketua majelis, ada 3
saksi lagi yang berasal dari luar kota sudah dipanggil oleh penuntut umum sudah 3 kali, namun tidak ada respon hingga saat ini. Hanya sekedar membuktikan bahwa tambangan kita tersebut memang fiktif dan bagus. Tinggal satu aja, Pak. Tidak bisa dari itu sama sekali. Ada beberapa panggilan juga. Tidak ada konfirmasi dan ditolak amat tidak jelas. Bukti permohonan kedua. Sudah 3 kali. Masih harus pakai. Ada satu di bawah, istilahnya di sana waktu di kabarnya juga ada silakan Siap kondisi itu Pak Majelis terhadap 3 saksi yang dipanggil oleh penuntut umum yang berasal dari kabarnya tersebut telah masuk pada jurisprudensi putusan MK juga yang diajukan oleh penuntut umum sebagai alat bukti yang diketahui umum berdasarkan ketentuan pasal 235 ayat 1 huruf H Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025, maka terhadap jurisprudensi tersebut terhadap keterangan para saksi telah menyatakan bahwa tambang tersebut fiktif ke Pak Majelis. Jadi berdasarkan dengan jurisprudensi tersebut yang dijadikan alat bukti oleh penuntut umum disertai dengan panggilan yang telah diajukan penuntut umum secara resmi sebanyak 3 kali melalui kantor pos disertai dengan bukti penolakannya, mohon penuntut umum diberikan kesempatan untuk membacakan dan keterangan saksi. Keterangan saksi karena BAP yang kami lakukan itu semuanya sudah di BAP semua. Atau nama siapa yang belum jelas? Bisa Sudah ada. Bisa ada bagian yang dari dinas itu juga ada suka. Ada juga Berarti di sini juga berlaku. Saya tanyakan kepada penyidiknya terkait dengan si Asumah tersebut. Ini bilang para penyidiknya kalau memang dia bisa video call, boleh juga. Saya cuma ingin memastikan kalau memang ya dari saksi kembali itu berarti memastikan bahwa di sana itu tidak ada kegiatan sama sekali. Siap. Itu aja. Soalnya bermula dari situ, bermulanya dari kerjasama dan Amin ini. Siap. Kalau dia mamanya, katakanlah iya Pak, saya pernah gali tanahnya, nggak apa-apa. Tapi kalau Bapak nggak pernah ngomong, saya nggak pernah gali tanah gitu. Terus tanah itu kan gitu. Ya, jadi menurut saya sekali lagi memang ada putusan jurisprudensi siap betul-betul. Oleh karena itu saya cuma ingin bahwa Isa kadang-kadang bisa video call itu menyatakan iya Pak saya pernah gali memang ada apa siap oh tidak ada kalau dari saksi yang lain kan di atas kantor yang sampai itu si Cina apa namanya tuh seorang di kantor itu akan di lapangannya Karena susumannya juga tidak ada. iya itu kan dari kantor semua itu Memang yang melaksanakan. Karena yang sama satunya kan bilang kalau tidak ada cuma bilangnya satu ini memang semua bilang tidak ada cuma satu aja kalau bisa bilang saya siap. misalnya yang data yang satu aja Siap. supaya kita percaya diri ada depannya cukup dari penuntut umum ini ya demikian Senin depan tanggal 9 ya oke sudah selesai dan di Ya. Ayo,